Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulkarnain di channel saya Zulkarnain Mukhtar. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi manfaat buat teman-teman semua tentang aplikasi Google Classroom. Pada video ini saya akan coba berbagi bagaimana caranya menggunakan kembali postingan pada Google Classroom agar bisa kita gunakan kembali. Baik teman-teman, terus ikuti video saya sampai selesai agar teman-teman semua dapat manfaat dari video yang saya berikan. Baik teman-teman, langsung saja kita buka aplikasi Google Classroom. Buat teman-teman yang baru bergabung di video saya mohon dibantu subscribe channel saya supaya saya terus bersemangat berkarya untuk memberikan video-video bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung kita buka Google Classroom. Ini sudah ada di app Android saya. Kita klik saja. Seperti ini tampilannya. Mungkin teman-teman sudah biasa melihat tampilan seperti ini. Saya hari ini mengajar di 2 kelas. Jadi saya malas untuk mengetik-ngetik ulang. Jadi kita gunakan posting yang sudah ada. Yang pertama saya mengajar di kelas 8D, itu mengajar bidang studi IPS. Kemudian mengajar di kelas 7B bidang studi budaya Melayu Riau. Baik, yang pertama sekali di kelas 8D ini dia ya, kita klik kelas 8D. Seperti ini tampilan di depannya. Kemudian kita klik tugas kelas. Kemudian kita scroll ke bawah. Itu kita cari bidang studi ilmu pengetahuan sosial atau kita singkat IPS seperti ini. Ini materi lalu yang sudah saya buat. Saya sudah sampai ke pertemuan yang ketiga. Berarti untuk selanjutnya adalah pertemuan yang keempat. Caranya teman-teman, cukup kita klik tanda plus ini. Kemudian kita gunakan kembali postingan ini yang paling bawah. Kemudian minggu lalu atau beberapa waktu lalu saya juga sudah menggunakan memposting ini, itu di kelas 8E. Kita pilih 8E. Kemudian diproses. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita cari IPS, ini dia IPS. Ya. Kita pilih absen terlebih dahulu, absen IPS, kemudian nanti baru tugasnya. Nah, langsung seperti ini. Kebetulan hari ini hari Jumat, ini saya memposting di hari Kamis kemarin. Jadi saya hapus Kamisnya, saya ganti dengan Jumat. Kemudian di sini tanggalnya menjadi tanggal 13. Tadi pertemuan ketiga, sekarang pertemuan keempat. Jadi tampilannya seperti ini, tidak saya robah. Jadi biar setiap kelas itu mendapatkan sama apa yang saya lakukan dengan kelas sebelumnya. Kemudian di sini pilihan ganda hadir sakit izin tidak perlu dirubah, sama. Kemudian poinnya tidak dinilai. Kemudian tenggat waktu. Kebetulan hari ini hari Jumat saya masuknya jam 8 sampai jam 9. Jadi kita pilih hari Jumat tanggal 13, oke. Di sini tenggat waktunya sampai jam 9. Karena ini absen, kita harus buat waktu. Jadi siapa yang absen duluan berarti dia serius untuk mengabsen. Kita pilih jam 9.00, oke. Kemudian langsung kita jadwalkan, pilih titik 3, kemudian jadwalkan. Nah, ini harus mengisi jadwal ini seperti ini. Ini kan hari Sabtu, kita ganti dengan hari Jumat.
kemudian tadi jam 9 kita ganti dengan jam 8. Tetapi biasa saya menggunakan ini kalau jam 8 takutnya nanti jaringannya tidak bagus, makanya saya gunakan biasanya jam 7.55. Jadi sebelum jam 8 dia sudah terbuka, minimal jam 8 dia sudah terbuka. Saya majukan 5 menit seperti ini. Hari Jumat jam 7.55, kemudian tegak waktunya jam 9. Setelah jam 9 berarti jika ada anak atau siswa kita yang mengabsen, berarti mereka terlambat, tapi tetap mereka bisa mengabsen. Kemudian kita pilih jadwalkan. Nah, seperti itu. Mungkin pada pertemuan sebelumnya saya juga pernah memberikan video seperti ini, ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Absen pertemuan keempat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan menggunakan posting kembali. Ya, pada materinya tadi kelas 8E. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya tadi. Kemudian kita pilih tugas. Tadi absen sudah. Kita pilih tugas. Juga sama, yang perlu kita lakukan tindakan, kita tak perlu mengetik-ketik banyak. Kita cukup ganti harinya. Harinya sesuai dengan hari ini Jumat, tanggal kemarin tanggal 12 kita ganti dengan tanggal 13 Agustus 2021. Kemudian isi yang di dalamnya, deskripsi di dalam ini itu samakan saja, ya. Kalau saya di sini memberikan tugas berupa esai, di kelas sebelumnya kelas 8E, di kelas 8D juga sama. Kemudian topiknya udah benar, kemudian tenggat waktunya kita ganti, hari ini hari Jumat. Kemudian tenggat waktunya ini saya mengajar jam 8 ke jam 9. Namun biasanya saya memberikan kelonggaran kepada siswa itu sampai jam 23.59 atau jam 11.59. Nah, jadi cukup panjang waktu diberikan untuk tugas. Tapi kalau untuk absen tidak. Ya, untuk tugas saya berikan waktunya panjang. Sama, kita jadwalkan juga. Kita klik titik 3, kita jadwalkan. Kita ganti di sini menjadi hari Jumat. Kalau tadi sampai jam 11 malam atau jam 23.59, di sini untuk menjadwalkannya tadi jam 7.55, sekarang kita ganti menjadi jam 8.00. Kenapa? Tujuannya biar nanti absen dulu yang muncul baru tugas. Ya seperti itu. Kalau secara bersamaan nanti siswa tidak akan membaca absen atau deskripsi absen yang kita buat. Kemudian kita jadwalkan. Nah, seperti ini muncul tampilannya. Ini absennya dan ini tugasnya. Jadi seperti itu. Ya, karena minggu lalu saya sudah memberikan materi, berarti minggu ini saya memberikan tugas. Jadi absen dan tugas, ya seperti itu. Jadi selesai untuk kelas 8D. Kemudian satu lagi saya mengajar di kelas 7A. Ini 7A, kita klik, kita jadwalkan sama seperti kelas 8D tadi. Kemudian di sini ada tugas kelas, kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Kebetulan di kelas 7A ini saya mengajar di bidang studi yang kedua ini dari jam 9 ke jam 10. Itu adalah budaya Melayu Riau atau BMR, ini dia. Ini saya tadi udah coba-coba, saya hapus saja dulu karena saya ingin membagi ke teman-teman semua. Kita ulang saja dari awal. Nah, seperti ini juga sama, ini pertemuan 1, 2, 3. Berarti selanjutnya pertemuan yang keempat. Pada pertemuan ketiga ini saya sudah memberikan tugas. Kemudian pada pertemuan keempat saya tidak memberikan tugas, saya hanya memberikan materi. Caranya sama, kita klik tanda plus. Kemudian kita gunakan kembali postingan.
Sebelumnya saya mengajar di kelas 7B. Hari ini saya ngajar di 7A. Berarti di 7B ini sudah saya posting, saya gunakan kembali postingan di 7B. Saya gunakan untuk kelas 7A supaya hasilnya sama. Kemudian sini saya cari, scroll ke bawah. Ini BMR ya. Kita pilih dulu absennya. Absen budaya Melayu Riau. Kita tunggu. Kemudian seperti ini. Ini dulu saya mengajar di hari Senin, sekarang sudah hari Jumat. Seperti biasa kita ganti menjadi hari Jumat. Tanggal, kalau dulu tanggal 9 kita ganti menjadi tanggal 13. Ini sama petunjuknya ya. Kemudian di sini ada mengenai tunjuk ajar Melayu. Tidak saya ganti ya. Saya samakan saja. Kemudian di sini hadir sakit izin tetap sama. Kita ganti tenggat waktunya. Hari ini hari Jumat. Kemudian tadi saya mengajar di jam 10, jam 9 ke jam 10 ya. Berarti di sini tenggat waktunya jam 10. Kita pilih jam 10.00. Oke. Kemudian di atasnya langsung saja kita jadwalkan. Tak perlu kita merubah deskripsinya karena itu sama. Kita ganti di sini hari Jumat. Pilih hari Jumat. Oke. Kemudian karena saya di sini tenggat waktunya jam 10, berarti saya masuknya 1 jam, jam 9. Seperti biasa kalau absen seharusnya jam 9 sudah terbuka nanti, maka saya buat jam 8.55 supaya jam 9 nanti absen ini sudah terbuka meskipun jaringan kita selalu gangguan. Kemudian kita jadwalkan seperti itu teman-teman. Kemudian tampilannya seperti ini muncul ya, muncul itu baru absen. Kemudian kita lanjut dengan materinya, kita gunakan kembali seperti tadi lagi. Saya ulangi, mudah-mudahan teman-teman paham. Kemudian selanjutnya kita pilih kelas 7B ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari materi BMR seperti ini. Nah, di sini buat salin baru semua lampiran, kita pilih buat. Nah, tampilannya seperti ini, materi BMR pertemuan keempat. Seperti biasa tadi Senin kita ganti dengan hari ini adalah hari Jumat. Tanggalnya juga tanggal 9 diganti menjadi tanggal 13. Sebenarnya ini tidak dibuat juga tidak apa-apa. Cuman saya biar lebih mudah dan lebih tahu tanggal dan harinya, maka perlu saya buat. Ini dia materinya seperti ini. Saya buat materi ini dalam bentuk pertanyaan. Biasanya kan memang di Google Classroom ini materi ada bagian materinya, tetapi kenapa saya buat pertanyaan? Karena di sini ada beberapa pilihan. Pilihannya di sini ada 3 saya buat. Jadi biar di kelas sebelumnya sama dengan kelas ini. Pertama, setelah membaca materi ini siswa lalu memilih. Yang pertama, saya sudah membaca buku bab 2, sudah saya pahami dengan baik, ternyata mudah. Mungkin siswa memilih itu. Kemudian yang kedua, saya sudah membaca buku bab 2, sudah saya pahami, ternyata sulit. Kemudian yang ketiga, karena sulit dipahami materi bab 2 ini, maka saya berusaha mencari materi ini lewat Google dan akhirnya menemukan banyak referensi. Jadi dari 3 pemahaman itu tentu siswa memilih mana pemahaman menurut mereka, sehingga saya juga tahu siswa apakah kesulitan memahami materi ini. Kemudian di materi ini seperti ini sama, isi dalamnya judul sama, tunjuk ajar Melayu. Kemudian di sini saya melampirkan bahan atau video berupa syair nasihat. Nah, jadi ini syairnya ini sudah terlampir di sini.
siswa bisa melihat videonya. Nah, saya rasa ini udah pas ya. Kita lanjutkan di sini. Tenggat waktu. Tenggat waktu ini seperti biasa hari Jumat, oke. Karena ini materi, mungkin terkadang siswa ada juga kendala jaringan. Saya hari ini masuk di jam 9 sampai jam 10. Untuk materi ini juga saya berikan kesempatan ke siswa sampai malam, itu 23.59 atau jam 11 malam. Kemudian kita jadwalkan. Untuk menjadwalkan tetap kita jadwal dari awal hari Jumat, oke. Kalau tadi jam 8.55 di absennya, maka di materi ini kita lewatkan menjadi jam 9.00. Nah, biar dulu absennya yang muncul, baru nanti materinya kita pilih oke. Setelah seperti itu tinggal kita klik di atas ini, jadwalkan. Nah, kita tunggu. Kemudian, nah ini muncul seperti ini, absen sudah, materi juga sudah. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara menggunakan postingan ulang, postingan yang sudah pernah kita posting, kita gunakan kembali tanpa harus mengedit-ngedit terlalu banyak. Jadi begitu ya teman-teman. Ya, mungkin Bapak Ibu guru biasa menggunakan ini. Mudah-mudahan dengan video saya seperti ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru semua yang mengajar menggunakan Google Classroom. Demikian video dari saya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.